Terima kasih atas pemaparannya yang sudah sangat luar biasa. Saya garis bawahi dari tadi menyebut kata kami. Kalau nggak salah kami ini investor plus Bali ya. Artinya kami itu bukan kami investor saja, tapi plus Bali. Tadi saya lihat ketawa-ketawa ini Bapak Wakil Bupati Bangli, ketawa-ketawa. Ini bangunnya di Bandung, Bangli dapat apa? Saya undang bapak-bapak di luar dari Kabupaten Bandung, tentunya lagi sebentar berbicara, menyampaikan. Karena kemarin sempat saya bicara dengan Bapak Bupati Kelungkung. Beradab itu yang membangun. Karena semua berpikir pemimpin-pemimpin di kabupaten harus menjadi objek pariwisata, tidak mau menjadi pendukung pariwisata. Karena kemarin Pelindo 3, perencanaan kita dari DPD usulan kita, Pelindo 3 itu khusus pariwisata tidak boleh digabungkan dengan peti kemas dan ikan. Mana mungkin pariwisata bisa masuk kalau ikannya bau di sana, peti kemas dengan tumpukan peti kemasnya. Akhirnya kami juga dorong untuk bisa peti kemas dibawa ke Buleleng, Lukan Bawang. Akhirnya sebelum itu terjadi shortcut dulu dipasang. Dulu tidak ada yang namanya tol. Kami ingat 2009 teman-teman kami ikut, itu yang ada adalah jembatan Tanjung Penuh Serangan. Setelah dia kurang lihat di Pura Tanjung Sari sebelah selatan Pulau Sangiang, ada di sana dibangun jembatan di depan Pura. Akhirnya kami Komite 2 menolak jembatan itu dengan solusi tol di sana. Tadinya pemerintah Provinsi Bali diberikan cuma 5%, tidak boleh lebih saham. Tidak, kita dorong maksimal 15%. Nah itulah. Nah sekarang, mohon maaf tadi saya tambahkan sedikit, memang nyata saya lihat ini. Saya ada kunjungan ke Los Angeles. Los Angeles sama seperti Bali mengandalkan pariwisata seni dan budaya. Turun wisatanya sampai 60%, karena apa? Karena pergaulan bebas, seks bebas, narkoba. Semua tidak mau mengajak anak-anaknya ke Los Angeles, makanya turun. Habis itu pemerintah berpikir kenapa kok bisa turun sampai 60%? Karena pergeseran daripada sistem pariwisata. Akhirnya di sana pada saat yang ke sana, klub ditutup, tidak ada klub lagi. Cuman ada bis terbuka, ada TV, di atasnya ada artis-artis Hollywood. Dada-dada, yang ada yang malah dada-dada. Bali ini yang lihat sekarang izin daripada urusan hiburan malam berapa sana? Hancur-hancuran kita. Habis dikit kegiatan dikit yang juga mau membuatkan diskusi seluruh tokoh kita adakan di kantor DPD untuk menyikapi pergeseran daripada pariwisata seni dan budaya. Jika seorang seniman sangat sedih sekali, makin seperti ini. Dan makanya sekarang Bupati Kelungkung pun dia sampaikan, yang dorong dermaga bisa selesaikan 2015. Dijawab oleh Menteri 2015 selesai. Yang Pak Bupati jadikanlah ini Minapolitan, karena ikan NTT jauh sekali sampai benua biar bisa turun di Kelungkung. Walaupun ikan jangan dianggap enteng. Itu maksudnya ini penyebaran ini semua. Makanya dia undang sekarang teman-teman dari kabupaten, dari program reklamasi ini Kabupaten Bangli nyuplai apanya ke sana, di mana, Jembrana apanya, biar ada kontribusi ke kabupaten itu sudah pernah saya sampaikan. Mohon maaf, saya mengutip lagi kata Pak Gede Pasar Suwardi. Ini berapa hektar? Modalnya berapa? Harga tanah kalau di sana itu berapa? Dikalikan berapa? Sekian keuntungannya. Bali ini berapa dapat ini sebenarnya ya? Yang harus diperhitungkan dan diajak duduk bersama. Itu bukan kewenangan saya. Saya berikan kesempatan Pak Nengah Kambe selaku DPRD Provinsi Bali, kebetulan kegiatan ini mudah-mudahan nanti beliau menyikapi ini, dan saudara kita yang juga ada DPRD Provinsi Bali untuk menyikapi ini biar cepat selesai, berlanjut atau bagaimana, biar teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di Bali ini becik gitu. Silakan pandangan kamu, waktu kami silakan.
Terima kasih Pak Kadek Harimbawo. Ternyata Pak Kadek niki peragina segala peragina. Tidak mungkin dikit-dikit kita lihat sendiri. Luar biasa beliau. Baik, yang terhormat Pak Sekda Provinsi Bali. Terima kasih atas pembukaannya, sama-sama kita hadir di sini. Kemudian teman-teman dari Komisi 2, Bapak-bapak dari DPD RI, saya ucapkan selamat datang di Bali dan saya memberikan inspirasi kedatangan bapak-bapak pada hari ini. Mudah-mudahan Pak, ini sebenarnya PR Bali. Mudah-mudahan hari ini Bapak datang ada kejernihan yang kami dapatkan. Kemudian undangan bapak-bapak yang mewakili Bupati Sebali, saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, dari investor juga saya hormati, Om Swastiastu. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya ingin memberikan rasa terima kasih saya kepada PT TWBI. Jadi dalam persoalan ini saya melihat branding penolakan itu terlalu keras daripada branding penerimaan. Jadi masyarakat ini sekarang sudah masuk ini ke kepalanya, seolah-olah brainstormingnya itu sudah masuk. Polarisasi pemikiran masyarakat itu adalah tolak reklamasi. Kemudian apa yang terjadi dari pihak investor untuk membranding dirinya bahwa revitalisasi ini adalah mampu bla 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 bla, ini belum kita pernah dapat. Jadi ini informasi yang nggak stabil kepada masyarakat. Itu pertama. Tetapi ucapan saya terima kasih saya melihat PT TWBI ini adalah mempunyai kesantunan. Ya. Kalau saja ini beradu di lapangan, ya, Bali ini sebagai sirkuit penolakan dan pro, ini kemungkinan lain cerita lagi kita ada punya persoalan baru lagi. Tapi syukurlah kita melihat TWBI ini agak slow, dia berjalan di relnya, berjalan normatif, mengikuti aturan, asas-asas normatif ini dipenuhi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada PT. Kemudian saya sampaikan juga rasa hormat saya kepada bapak-bapak semua yang hadir pada hari ini, yang kapasitas beliau sebagai pendukung daripada revitalisasi ini. Mohon maaf karena Pak Ketua DPR tidak bisa hadir, jadi saya hadir kalau tadi ditugaskan oleh beliau, oleh lembaga DPR. Kemudian saya ingin cerita sedikit Pak. Bali ini mengalami pertumbuhan yang dahsyat, ya, 6,5% pertumbuhan Bali. Tetapi kalau saya katakan Bali ini sejahtera, masih belum. Masih banyak sekali masyarakat kita di bagian-bagian wilayah-wilayah tertentu betul-betul tidak menikmati daripada pertumbuhan yang ada di Bali 6,5% ini. Kenapa begitu? Ini jelas sekali bahwa satu, saya ingin melihat komitmen dalam kesempatan yang baik ini, bahwa tadi sudah dijelaskan kalau investasi ini berhasil, kalau reputasi ini berhasil, gitu ya, ini akan menghadirkan pola pariwisata yang baru, tren pariwisata yang ke depan, gitu ya. Dan otomatis Bali ini sekarang kalau kita ikuti trennya kan ada high season, ada low season Bali ya. Dan pada saat high gini kita luar biasa. Tapi pada saat low season ini tidak ada yang mengharap kita ada duduk manis menunggu, ya kan? Nah ini momentum, ada datang ini dari investor yang baru saja kita lihat perencanaan beliau itu adalah Bali senantiasa akan ada atraksi-atraksi pariwisata. Otomatis ini akan memberi daya dukung kepada Bali. Kita tidak akan kehilangan momentum untuk menyedot daripada devisa untuk baik untuk Bali maupun negara. Nah kemudian dari sisi lain juga saya ingin juga
mendapatkan nanti mungkin jawaban kepada, karena kita melihat juga pengangguran yang ada di Bali ini kan ada 4% lebih ya. Kalau kita lihat 4% lebih dari penduduk Bali ini 3 juta, berarti ada 120.000 orang pengangguran, ya kan? Saya ingin komitmennya ini di PD TWBI Bali ini bahwa jika ini terjadi, ya, ini daya dukung untuk tenaga kerja ini berapa persen? Persentase. Mampu nggak dia menyerap 60% daripada tenaga kerja ini akan mempekerjakan orang-orang Bali? Ini kita butuh ini, ya. Ini dalam rangka kita juga jangan sampai nanti seperti tadi saya bilang gebercek dola pariwisata hirup pikuk, tetapi kita sebagai penonton, ya. Nah ini kita butuh komitmen ini. Ini bagian daripada apa yang Bali dapatkan buat kita. Jadi sejahtera di situ mungkin di mana belum sejahtera. Kemudian kalau umpamanya nanti kan ada Pak Bupati ini hadir sama beliau. Oke, saya dukung deh revitalisasi Karangasem saya setor 10.000 tenaga kerja, ya. Jemberana saya setor 10.000 tenaga kerja. Baik, saya dukung. Ini umpama, bisa ngomong umpama. Nah akhirnya baik setiap kabupaten kota ini menyiapkan tenaga kerjanya apa yang dibutuhkan. Ada request, ya. Ada request. Oke, saya potensi tenaga kerja saya ini sekian di sini, sekian di sini, sekian di sini. Oke, go. Ini tanggung jawab. Ini bagian daripada itu yang saya bisa untuk mengandalkan kesejahteraan itu dalam rangka, ya. Kemudian ada hal lain juga yang ini kalau terjadi juga, ini kan ada mungkin pendapatan buat provinsi ini sudah pasti kita akan menjadi luar biasa karena ada triliunan duit yang beredar di sini. Itu satu. Nomor 3 juga ada CSR di sini. Responsibility-nya nanti bagaimana? Ini jelas. Karena kita di Bali ini jangan sampai di situ hanya gemercik pariwisata yang modern, tetapi satu sisi karena CSR-nya ini banyak harus diarahkan kepada pembangunan objek-objek wisata yang sudah ada. Kita tanggung jawab. Mungkin nanti MOU-nya bisa kita bahas, bisa kita bagian dari pendukung. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa sebagai Ketua Komisi 3, ya, saya ingin nanti dalam satu kesempatan juga akan mengundang Bapak dari pihak investor. Saya ingin juga karena kita yang membidangi bidang pembangunan, ya, saya ingin sekali nanti dalam kesempatan yang berbeda di depan anggota Komisi 3 silakan Bapak presentasikan apa yang Bapak mau akan lakukan, dan tidak mengundang Bapak saja, tapi di sisi lain juga yang akan menolak kita juga undang, gitu ya. Mungkin apa sih kita mau tahu, ya. Akhirnya kita mau tahu segi manfaat kita lakukan rehabilitasinya apa, kemudian segi manfaat kita menolaknya apa, ya kan? Nah ini studi yang akan berbicara, keputusan studinya seperti apa. Saya ibaratkan sebagai partai politik, ya kan? Karena bilang kita orang politik. Kalau sekarang belum ada rekomendasi, kadang-kadang kader itu biasa dia bermain, dukung A, dukung B biasa. Tetapi begitu rekomendasi itu dulu, itu harus patuhi secara bersama-sama. Yang saya maksudkan adalah rekomendasi dan hasil kajiannya seperti apa. Kalau hasil kajiannya mengatakan bahwa ini tidak layak untuk direhabilitasi, ya kita dukung. Tetapi kalau hasil kajiannya mengatakan bahwa ini layak untuk rehabilitasi, ya mari kita berbesar hati, kita harus tunduk kepada aturan ini. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Dan terima kasih sekali lagi kepada pemimpin saya mungkin di season kedua, mohon maaf Pak, tidak bisa ikut, ya, karena saya ada tugas, mohon izin ini. Terima kasih. Terima kasih, Mana. Mohon maaf ya, ini tentunya saya mau berikan kesempatan buat kabupaten ini, karena satu dari Badung, dari Kabupaten Badung, silakan. Pak, kasih rakyat.
cara Pak, undang rakyat Pak. Terima kasih Pak. Bapak undangannya dari mewakili dari mana? Nomor Bali. Nanti lagi sebentar. Ada session yang akan lagi sebentar untuk bisa saya mendengarkan dari Bapak. Tenang. Iya. Nanti. Organa juga Pak, undangin Bapak. Ya nanti waktunya Pak, waktunya lain. Iya. Niki pun maksudnya ini pun memisahkan. Gitu. Artinya yang sekarang yang undang adalah yang ini. Mangga kan perdebatan ini. Balik ke bos. Dari masyarakat atau dari pejabat gitu. Yang DPD pun 2 periode mungkin Pak 161.000 pemilih. Tidak tahu siapa, kami milih Bapak juga dulu Pak. Terima kasih. Makin satu niki. Saya milih Bapak juga dulu Pak. Maksudnya lunas sampure umur di tiang, lunas sampure malih jebos, tadi kita Pak. Lunas sampure di tiang ditolak lunas sampure bisa. Kalau tidak dikasih kepada rakyat, jangan mengundang rakyat di sini Pak. Dan malih jebos, winter sessionnya nanti yang akan dilaporkan itu Titiang janji Titiang akan bawa Titiang menolak reklamasi Teluk Benua keputusan DPD Pak Malik Bos. Nanti Titiang akan sampaikan itu. Hanya Bapak menerima aspirasi rakyat, Iya. bukan aspirasi dari pejabat Pak. Titiang wenten ini hasil dari DPD dulu 2009-2014 Titiang menolak reklamasi Teluk Benua. Makin. Mana Titiang pada becik sarang sepotong Titiang. Malik Bos, ini dia sarang-sarang becikang. Mangda presiden antar pemargi niki acara niki. Malah bos saja aja yang kita nggih. Nggih Bang. Dan kami kalau mengundang rakyat tidak diberi kesempatan rakyat bicara, jangan mengundang rakyat Pak. Bapak dipilih oleh rakyat Pak. Dan malah bos. Bapak pemilih Bapak. Malah bos maksudnya malah bos. Mohon izin Pak. Izin Pak. Bapak Ibu sekalian, mohon dengan tenang. Di awal tadi saya kan sudah bilang, dan ini kan ada yang ngatur ya. Kalau memang mau kita kompromi soal diputar misal rakyat dikasih dulu atau siapa yang diundang dulu, pemerintah daerahnya mungkin belakangan nggak masalah. Tapi komunikasinya yang bagus. Saya tidak senang di sini ada ribut-ribut. Saya bukan ribut Pak. Tolong dibantu ini. Nah, tenang dulu, sabar dulu semua. Baik. Pak pimpinan, mohon izin nampaknya mungkin diputar lagi balik lah. Artinya pemerintah daerah belakangan kasih wakil lagi kasih kesempatan. Ya. Silakan Pak. Semua makin karena niki karena niki sudah langsung Pak Sekda menyampaikan seperti ini. Kan mangde wenten masih niki, nah sampura tidak sambukan jejal jejak niki ampun. Mumpung makin duwene nabi semeton duwene sampun rawuh niki, kan? Izinin digalah. Mangga presiden menyampaikan aspirasi. Jurusan Pak. Mic-nya. Terima kasih Pak. Om Swastiastu. Pak Ketua DPD RI yang terhormat, Bapak Sekda SKPD seluruh SKPD dan Bapak DPRD Provinsi Bali. Jujur Pak, saya pemilih Bapak lewat Pak Kumis, keluarga saya karena saya tahu Bapak adalah seniman. Saya juga seniman Pak. Tetapi saya tidak memilih Bapak untuk kedua kalinya karena saya anggap dulu Bapak tidak perlu rakyat Pak. Maka saya tidak milih Pak. Jujur saja sekarang saya dari asosiasi sopir freelance Pak. Jadi saya punya anggota berbadan hukum di koperasi 3.500 anggota sopir freelance yang hidup dari pariwisata. Saya juga dari Organa Bandung. Saya terus terang saja sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh TWBI. Jadi masyarakat Bali tidak ada alasan untuk menolak investor ini Pak. Sudah jelas-jelas pemaparannya tadi Pak. Untuk memperbaiki Bali jelas. Tidak ada untuk merusak Bali. Itu yang sangat saya sampaikan. Karena saya juga pernah bekerja di luar Pak. Ketika bom Bali 2, bom Bali pertama, we cannot do nothing without tourists Pak. Jadi Bali ini tidak akan bisa berbuat banyak tanpa turis Pak. Saya sampai meninggalkan left my wife and my children Pak. Saya tinggalkan anak istri saya Pak. Keluar negeri Pak, kerja Pak, di kapal pesiar Pak. Kalau boleh DPR RI, DPD RI beracaranya study banding datang ke Vancouver Pak.
Di Kanada itu ada di bawah itu laut kan reklamasi dari kapal pesiar, di atas itu paling di atas Bandara Internasional kapal laut. Kedua, kalau boleh studi banding juga di apa namanya itu di bukan di Juneau, Ketchikan dan Alaska. Itu semuanya Pak. Bahkan mungkin saya seorang sopir pernah ke Juneau, Alaska. Intinya sebenarnya Jadi intinya tidak ada alasan masyarakat Bali untuk menolak program yang ditawarkan sudah jelas Pak. Jadi apapun risikonya, saya bisa menggunakan para sopir freelance untuk mendukung ini Pak. Karena apa Pak? Satu hal yang terpenting Pak untuk TWBI. sudah. Tolong TWBI. Intinya ada dukungan udah ada. Ntar dulu. Tolong TWBI konsekuen untuk tidak nanti mempergunakan transport yang berplat luar Bali. Bermain makan di sana nanti. Karena dia tidak bayar pajak di Bali Pak. Jangan dikasih dia cari makan di sana. Jemput kantong bersama Pak. Tidak lagu menasang pulau. Semua. Lakar nolak akan ada kerumunan ke barat. Naik gawat ada kerasan gitu. Makin. Ini apa ada udah dia makin ini pendukung pro daripada reklamasi kan? Berarti dia akan mereka makin mau tinggi maupun aneh. Apa ada? Nah ada dia. Makin ada alasan. Kenapa alasan dia menolak reklamasi dulu? Karena yang hadir pada saat itu yang menolak kan? Itu sih Pak. Saya sudah sampaikan sama Pak ini kemarin, sama tim itu sudah sampaikan semua. Makanya dia mengundang sekarang karena dia baru tahu malam ini kan? Kalau instruksi. Alasan ini Pak, saya begini. Itu dia. Iya, semua. Jadi bagaimana? Dan yang dulu terboleh anut yang sampun mekanik itu kemudian. Ya terima kasih atas waktunya tadi. Itu kan transport yang adalah ketua persatuan supir taksi Bali. Jadi Bapak belakangan melakukan pertemuan, jadi saya udah duluan. Jadi apa yang menjadi tujuan dari pemerintah itu saya sudah tahu. Apa yang mau dibangun, apa yang mau dikelola, itu kan kami sudah menyetujui karena kami sudah tahu apa yang dibangun. Jadi kami kemarin kontras, kemarin tidak setuju, jadi tidak tahu. Jadi dibilang mau ngurus Benoa. Jadi saya kan merasa juga dirugikan, walaupun saya bukan dekat-dekat Benoa. Jadi saya merasa cinta dalam lingkungan. Jadi saya juga kontras. Kami juga menolak kemarin. Ya setelah tahu apa yang mau dibangun, revitalisasi itu, kami sebagai supir taksi, tapi jangan lupa nanti Pak Investor, jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai setelah dibangun nanti lain perjalanan pembangunan. Kok yang diuntungkan bukan masyarakat, tapi yang petinggi nantinya. Tolong bikin instansi putih lewat pengacara nanti. Saya kasih kesempatan nanti sebentar. Ya artinya begini Pak. Kami cukup ya? Kita berubah. Jadi sangat setuju sekali. Kami punya masa 4.000 Pak. Jadi Pak Lola itu sudah kami tahu. Itu saya sangat mendukung sekali bahwa Pak Lola betul-betul. Saya harapkan jangan sekarang aja melakukan revitalisasi. Kalau ada permasalahan baru, tapi jangan seperti itu. Masih tahun sekali lah mengadakan acara seperti ini, kami sangat setuju sekali. Jadi kami sangat setuju dengan apa yang menjadi program pemerintah yang maunya mensejahterakan masyarakat, tapi betul-betul jangan sampai nanti ada dusta di antara kita. Harus ada yang dan putih. Jadi ada bupati koalisi dan provinsi Bali Pak. Ya. Jadi itu terima kasih. Jadi dia akan memberikan kesempatan makin. Jadi jangan untuk meluruskan ini, pengertian
tol terus ini. Mengunding bagi pemakai yang begini bikin dan orang politis yang begini yang bersaja dia bidan sebelum berangkat dari hotel teman-teman yang ngajak dulu ngomong sama dia. Pak Kadek dulu, Pak Kadek kan menolak. Kenapa Pak Kadek melaksanakan ini? Saya melaksanakan ini untuk mengakhiri daripada perjuangan saya. Dia ngomong di ruang di mana Pak? Sebelah. Dari yang pihak yang pro, apakah ditutup atau bagaimana nggak datang? Akhirnya dia tidak bisa mensikapi apa-apa. Keluarlah keputusan DPD lewat komite menolak pada saat itu. Habis itu ada surat datang. Setelah ada surat datang, dia terima. Setelah dia terima, oh, kok tidak seperti yang dia bayangkan. Akhirnya dia janji sama pemberi aspirasi, saya akan buatkan acara ini. Setelah acara ini berlangsung, Pak Ngakabel Komisi 3 berarti duluan DPD daripada Komisi 3 akan membuat acara yang sama. Makanya tadi, padahal yang hari ini kan mau mengundang yang pro. Ampunan yang ini mengkarya acara begini, mangde Presiden Galang ya, masyarakat dari Bali begini, mangde tahu barang reklamasi ini nak kini ya. Ani di luar bingung dia nak melena sakuannya jadi gitu. Makanya ingat ya harus berbuat. Itu yang ini maksudnya ini. Ini maksudnya dia yang presiden kita orang politik ada AA tuh iya yang bina. So dia ada di DPD yang minta pin kayaknya ini. Jangan saja yang pakai untuk sudah begini sih. Pak Kadek, Ya. kalau soalnya nih kalau bisa pakai bahasa Inggris. Makanya tadi aja berangkat dari hotel teman-teman Pak Syukur dia ajak pergi ke Bali. Beliau bilang sama Tiang, ini lanjutan. Karena apa? Karena setelah saya dapat penjelasan bersama Pak Gede Pasar Suwardi itu menerima, sepertinya ini harus kita lakukan. Malaysia Bos yang kontrak yang terima dari kementerian juga hadir. Nanti semua itu kita akan bawa. Yang janji habis reses dia akan jawab seperti apa jaminan dari DPD RI untuk ke depan untuk merumuskan daripada reklamasi ini. Itu keinginan dia. Malaysia Bos tidak munas ini karena kabupaten ini tidak undang begitu. Wenten dari Kabupaten Karangasem, akidik mantan isinin mantan investasi ini santukan beredar di Bali. Pembangunannya terus di Bali Selatan ini semeton ini sana wenten di luar ini sampun api. Makin wenten yang diberikan mandat oleh bupati untuk hadir, yang berikan kesempatan dari Bapak yang paling ujung, terus barang 2 menit mantan untuk bisa memberikan masukan atau kritikan seperti apa. Lulusan, waktu kami persilakan. Langsung perkenalkan dari Kabupaten Nabi. Dari Badung, silakan. Saya hormati pimpinan DPD dari bersama seluruh anggota Pak dan Bapak dari yang mewakili Bupati, ya. Para undangan, para peserta yang saya hormati, kami permaklumkan Pak Bupati Badung menugaskan saya pada pertemuan ini untuk mungkin ada beberapa hal yang kami belum mendapatkan penjelasan mungkin dari DPD RI terkait dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana ada terkait dengan rencana investasi kegiatan PT TBBI yang ada di Jombang. Sebagaimana diketahui bahwa kawasan Teluk Benoa itu yang direncanakan revitalisasi itu ada 2 wilayah, jadi Kabupaten Badung yang ada di selatan dan Kota Denpasar yang ada di utara. Nah, tentunya di dalam mengenai kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini
pasal 27 ayat 3, pengelolaan sumber daya laut paling jauh itu 12 mil laut yang dihitung dari garis pantai ke laut itu merupakan kewenangan provinsi sekarang. Nah, dulunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 dan diperbarui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 ini kewenangan menyangkut di laut, pengelolaan laut ini ada sekarang di provinsi, Pak. Nah, oleh karena itu tentu kami di kabupaten kota menyangkut rencana ini ya mohon arahan ini. Jadi karena ini kewenangannya sudah sekarang beralih ke provinsi, itu pertama. Yang kedua terkait dengan urusan kewenangan kabupaten kota, apa itu? Ya, di sini dijelaskan mengenai lokasi dan penggunaannya. Nah, ini mungkin menyangkut lokasi dan penggunaannya. Yang kedua, manfaat dan dampak negatif yang ditimbulkan. Nah, ini tentu ranahnya sudah ranah kabupaten kota ini, Pak. Sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Selanjutnya adalah penggunaan sumber dayanya. Nah, inilah yang perlu ranah kami. Nah, oleh karena itu menyangkut kewenangan ini, mari diserahkan ke provinsi dulu. Setelah nanti bagaimana komentar arahan dari pemerintahan provinsi, tentu nanti kami di kabupaten kota akan mengikuti arahan dari provinsi begitu. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, kalau sekali ini, karena ini mengenai kebijakan daripada pemerintah atau di kabupaten dan provinsi, ini bisa dicatat dengan baik, Pak. Nah, juga ini regulasinya benar-benar harus diperhatikan, karena jangan sampai ini ada bolanya di provinsi yang kena semprotannya di kabupaten. Ya. Selanjutnya Denpasar, Pak. Iya ya, terus lanjutkan. Om Swastiastu. Ya Tuhan, Bapak Gubernur, dalam hal ini Bapak Sekda, Bapak DPD RI beserta jajarannya, rekan yang wakil bupati. Izinkan pertama-tama saya menyampaikan bahwa salah satu diberitakan untuk hadir dalam acara ini. Untuk mengomentari hal ini mungkin ya sama proses dari awal saya ikuti. Mungkin dalam kaitan dengan masalah ini saat-saat ini mana baru memanasnya acara sudah saya pantau, saya ikuti terus sebagai wakil dari GNPA. Kehadiran saya hari ini sudah tentu selain ada hal yang memang sudah dititip oleh Bapak Bupati, utamanya adalah Gianyar sangat berkepentingan agar situasi kondisi kenyamanan tetap dapat dipelihara. Harapan kami adalah bagaimana hal ini, silang pendapat ini segera bisa diakhiri. Mudah-mudahan dengan adanya DPD RI hal ini bisa menunjukkan itu. Kalau boleh saya ibaratkan, kenapa justru Arimbawa yang terpilih mewakili Bali, tidak di kalangan akademisi ataupun tokoh lain? Ini menjadi pertanyaan sampai sekarang. Justru karena Bali menginginkan pesaji, bagaimana hal itu kita betul-betul menjadi hal yang dirasakan oleh rakyat di Bali, apakah itu investasi, apakah pokok-pokok yang lain, benar-benar memikirkan Bali sehingga rasa nyaman aman itu tetap terpelihara. Terus terang kami di Gianyar akan merasa rugi kalau kondisi seperti ini tetap berlanjut. Oleh sebab itulah dengan hormat dan dengan sangat kami harapkan silang pendapat ini carikan secepatnya solusi. Yang kedua, kami tidak a priori dan kami juga tahu batasan-batasan apakah itu pemahaman ilmiah ataupun yang lainnya. Dampak daripada apa yang disampaikan tadi, adakah akan nantinya berdampak kepada wilayah kami, terutama di pesisir? Kalaupun ada, mohon dari sekarang juga
karena kita tidak akan bisa berbicara reklamasi di Badung ataupun di wilayah Denpasar ini, tapi secara simultan kami juga harus dipikirkan bila ada dampaknya. Oleh sebab itu analisa kajiannya agar betul-betul dipertimbangkan dari segala aspek. Nah, sudah tentu kita juga tidak priori manfaat ini agar betul bisa memberikan manfaat positif bagi seluruh Bali. Saya kira itu hal-hal yang kami sampaikan sudah tentu, karena sebagaimana diarahkan ini yang ada adalah yang pro, kita tidak akan berbicara pro dan kontra, tetapi yang pro harus mencarikan solusi atau pemikiran bagaimana segera mengakhiri hal ini, sebab seluruhnya akan merugikan masyarakat Bali kalau tetap seperti ini aja kondisinya, tidak ada solusi. Dan kami dari birokrat hanya menunggu dari awal pencetusan masalah reklamasi ini sudah menjadi suatu silang pendapat yang cukup hebat di lapisan tokoh-tokoh masyarakat. Saya kira dulu Pak Arifin, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak, lanjut. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami mewakili dari Pemda Sabana terkait dengan apa yang disampaikan baru tadi. Itu yang kami perlu juga isi masalah tadi, karena ada dua masyarakat yang belum kami inginkan bagaimana Bali ke depan biar bagus siapa yang memang sudah ditayangkan, itu yang perlu kami ingin membuat keputusan yang nanti tidak bisa, itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Pak. Selanjutnya silakan Pak. Terima kasih pimpinan Bapak Ketua Komite DPD beserta anggota Pak Adi Malu, Sekda Provinsi, Pak Ketua DPRD Provinsi Bali, ada Pak Anak Sambayawati, beserta rekan-rekan Bapak Bupati atau Wakil yang mewakili dari Kabupaten. Kami dari Karangasem izin memaklumkan dulu Bapak Bupati kami sedianya hadir. Beliau hari ini menerima pembukaan ekspedisi NKRI dari Kopassus pusat yang di kawasan Bali Nusa yang difokuskan di Kabupaten Karangasem. Kami dari Bapeda Karangasem langsung saja ke pokok permasalahan. Bahwasanya kami sudah mengikuti dari awal proses reklamasi yang dari awal dan sekarang kalau ditarik ke atas lagi menjadi revitalisasi. Jadi secara prinsip sesuai dengan diskusi kami dengan sistem kami dengan pimpinan juga, bahwa kalau itu menghasilkan kemaslahatan kebaikan kepada masyarakat Bali, sedianya dikaji dengan baik dan kemudian juga dicermati juga bagaimana mengkomparasi dengan yang pernah juga. Jadi sedianya kita tarik itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau perlu diloloskan menjadi sebuah kebijakan bersama pemerintah Bali dan didukung oleh DPD, perlu juga diperhatikan regulasi-regulasi yang ada baik dari provinsi, keundangan seperti rekan kami dari kabupaten, karena juga kami akan berpengaruh juga regulasi terhadap peraturan, utamanya peraturan tata ruang. Jadi merubah tata ruang tidak semudah waktu yang kita tempuh, harus menyerap aspirasi juga dan kepentingan yang lebih baik. Jadi saya kira sepanjang revitalisasi itu membuat kemaslahatan kebaikan dengan orang banyak secara kebijakan umum, kiranya perlu diperhatikan dengan baik aspek-aspek yang mendukung. Selanjutnya, ketika revitalisasi ini akan didukung juga perlu diperhatikan juga proses kemacetan yang ada. Jadi dengan kapasitas yang tadi disampaikan juga ada proses teknis yang harus dikembangkan jangka panjangnya. Apakah daya tampung Kabupaten Badung dan Kodja ini kalau tidak diperhatikan secara jangka panjang, dia akan meludak bukan turisme yang mendatang nyaman, tapi juga akan mempertimbangkan kemacetan yang seperti itu. Selanjutnya juga yang ketiga, kami di Kabupaten Karangasem sudah tentunya ketika ada objek yang baru
juga akan terkait dengan mohon dukungan dari DPD. Kami tidak pesan juga bagaimana kaitan tanah angko kami. Mohon tidak pesan kepada Ketua DPD Adio Mafli bahwasan tanah angko merupakan satu-satunya pelabuhan kapal krus yang disetujui dalam RT/RW Provinsi Bali. Jangan sampai membiaskan lagi berdua sebagai kapal pelabuhan krus. Jadi pelabuhan krus yang satu-satunya disetujui dari RT/RW Provinsi Bali hanya Kabupaten Karangasem yang perlu dukungan, dan kami harap Pak Sekda yang memang konsen mendukung. Ini juga kan sepertinya efek konsiderasinya yang bersambungan. Jadi kalau ada tanah angko, ada juga ini juga akan memberikan sebuah dampak. Mudah-mudahan memang benar memberikan kesejahteraan buat Bali. Melihat dari tabel dari TWPI menyampaikan, kami miris juga sebenarnya apa yang kita lakukan jauh kunjungan wisata dibandingkan negara-negara Asia yang kita khususnya, jangankan Asia khususnya kita jauh sekali. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Pak. Silakan selanjutnya. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Komite 2 DPD RI dan Ketua Rombongan dan beserta anggota DPD RI. Yang terhormat Pak Sekda Provinsi dan Ketua DPD Provinsi. Jadi kami dari Kota Denpasar, jadi sebelumnya menginformasikan bahwa Bapak Wali Kota tidak bisa hadir karena beliau pada saat yang bersamaan ada acara. Jadi dengan tidak bermaksud mengulangi arti pertemuan ini, beliau menugaskan saya sebagai asisten administrasi pembangunan untuk ikut hadir di tengah-tengah pertemuan ini. Jadi terkait dengan agenda acara kita kali ini yang diskusi tentang reklamasi Teluk Benua, kami dari pemerintah Kota Denpasar telah pernah menyampaikan beberapa pertimbangan sebelumnya yang kami berikan kepada Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi pertimbangan kami menyangkut aspek legalitas terkait dengan pola penataan ruang, aspek teknis, drainase dan sebagainya, aspek lingkungan, aspek sosial budaya, dan aspek sosial ekonomi. Jadi surat ini selain kami tujukan kepada Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil, juga telah kami tembuskan kepada Bapak yang hormat Bapak Gubernur dan yang hormat Ketua DPRD Provinsi Bali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak. Nanti kalau bisa tembusannya ke DPD dulu Pak. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Bapak Ketua DPD RI beserta rombongan, undangan sekalian yang selamat berkumpul. Om Swastiastu. Jadi menyimak paparan tadi itu memang maksud dan tujuannya itu baik. Jadi kalau memang kita sering pergi ke luar negeri, Singapura, Thailand, Bangkok, Macau, Cina, itu memang objek wisatanya itu hampir 90% buatan. Jadi kalau kita di Bali itu memang objek alami sudah ada, tetapi memang maksudnya baik, itu perlu dikembangkan. Tetapi masyarakat Bali memang apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Menakambul itu memang ada yang pro dan kontra. Jadi ada yang menolak reklamasi ini dan ada yang sependapat. Oleh karena itu pertemuan seperti ini perlu, atau sosialisasi seperti ini perlu dilanjutkan. Jadi jangan sampai hanya pada yang pro saja. Jadi yang kontra pun itu harus diundang. Jadi oleh karena itu supaya ada persamaan persepsi. Jadi jangan sampai masyarakat kita gondok-gondokan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua,
ini harus jelas. Kalau memang ini nantinya dapat berlanjut, ini harus jelas ada kontribusinya. Itu selanjutnya juga ada kajian akademis. Jadi bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi jangan sampai antara Undang-Undang Nomor 1 2009 yaitu tentang penerbangan sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada kami justru nanti bertentangan dengan Undang-Undang 32 2009. Jadi harus ada penyeimbang. Itu masukan yang dapat kami sampaikan dari Jemberana. Jadi kami mewakili Bupati Jemberana. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih Pak. Saya kasih tahu lagi sebentar, habis acara ini kita makan siang, habis itu baru yang kita undang yang kontra. Dua-duanya kita undang. Ya, mari bos. Silakan Pak, lanjut. Terima kasih. Kami dari Buleleng, Om Swastiastu. Bapak DPD, Bapak Gubernur yang memanggil beliau, Bapak sekalian yang berhormat. Pertama saya memaklumkan kepada Bapak sekalian bahwa Bapak Bupati harus hadir. Saya dipilih selaku asisten 3 untuk mewakili. Ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukan. Yang pertama, kajian menurut saya perlu dilakukan, terutama dari yang tahu masalah ini, tentunya dari lingkungan hidup dan juga dari kalangan mahasiswa perguruan tinggi terkait dengan masalah bermain. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi dan kondisi yang sudah kondusif di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng. Karena Bali terus terang saja masih ada PR sudah disampaikan oleh Bapak Sekda Provinsi Bali terkait dengan Undang-Undang 6 tahun 2014. Walaupun sementara desa yang disetujui demikian, jadi mudah-mudahan tidak ada permasalahan. Oleh karenanya saya mohon dengan sangat, walaupun ada penolakan maupun ada persetujuan terkait dengan masalah reklamasi ini, saya mohon situasi dan kondisi Bali yang sudah kondusif ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda, wakil Bapak Gubernur agar tetap dijaga. Lebih-lebih kabupaten kami yang sering dikatakan kabupaten panas, padahal itu tidak panas. Itu yang kedua. Selanjutnya saya menyambut baik dan terima kasih kepada Bapak Alim Bawo selaku Wakil DPD RI bahwa terkait dengan jalan shortcut ya, Kabupaten Buleleng yang jelas-jelas timpangannya jauh Pak dari sektor pariwisata Kabupaten Buleleng dengan Bali Selatan demikian. Saya sangat mengharapkan daripada shortcut ini harus ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, bandara Pak, bandara internasional yang dulu didengung-dengungkan bahkan sudah masuk rencana tata ruang wilayah provinsi, termasuk kami sudah punya RT/RW di Kabupaten Buleleng dengan Perda 29 tahun 2013. Jadi mudah-mudahan bisa terwujud. Sehingga pariwisata khususnya Kabupaten Buleleng akan bisa menyamai daripada pariwisata yang ada di desa. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waktu kami baliknya. Terima kasih Pak. Sangat luar biasa di Buleleng dulu 2009-2014, kira-kira di tahun 2012 dia ketemu dengan Pak Susalib, Ketua Balai Jalan. Habis itu Pak Munir. Habis itu untuk mendorong memindahkan peti kemas shortcut itu dari tahun 2012 kita dorong di DPD. Sekarang sudah dibuktikan dan APBNP juga. Untuk Nabi Wastani bandara kemarin yang RDP dengan Pak Johan. Untuk bandara masih dipikirkan. Kayaknya nyeteng ya saya. Nah, itulah beberapa Pak Hedi dari pihak MUI, beberapa daripada masukan dari masing-masing kabupaten yang kita undang. Karena itu kita lihat begitu suara di masing-masing kabupaten dalam hal aspirasi. Itu dari eksekutif, sekarang yang legislatif juga ada di sini yang berkompeten dalam hal sebagai wakil rakyat di DPD Provinsi Bali. Ada Denpasar, saya berikan kesempatan. Waktu kami bersihkan. Om Swastiastu. Terlebih dahulu kami sampaikan kepada Bapak yang terhormat dari DPD, kemudian ada Pak Sekda,
semua yang berbahagia yang saya hormati. Ya di sini atas izin ketua, karena Pak Ketua lagi menghadiri kegiatan yang lain, maka saya selaku Ketua Komisi 1 menghadiri di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan adanya rencana usaha di Teluk Benua. Jadi sampai saat ini saya selaku salah satu DPR yang ada di Kota Denpasar sama sekali belum menerima informasi resmi terkait dengan ada rencana ini. Tetapi satu sisi kami mengapresiasi pemerintah kami, pemerintah Kota Denpasar sudah melakukan langkah-langkah semacam informasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Asisten kami tadi berupa surat dan seterusnya. Sehingga tentu yang diperlukan di sini adalah informasi yang gamblang semuanya, ya. Informasi yang gamblang, informasi yang lugas, informasi yang jelas. Siapapun saya rasa masyarakat Bali, kalau ada hal yang baik, apalagi bisa mendorong kemaslahatan, kesejahteraan, dan segala sesuatunya yang baik untuk rakyat Bali, tentu ini merupakan upaya-upaya juga yang dilakukan oleh semua pihak masyarakat Bali untuk hal ini. Sehingga yang terlebih daripada itu adalah bagaimana cara kita menghormati cara berpikir yang lain. Nah, sehingga nantinya betul-betul ketemu yang sungguh-sungguh nantinya di dalam bagaimana bisa mengantarkan Bali ini menjadi lebih baik ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini pula saya sampaikan tentang reklamasi. Kami pun di Benua saat ini belum ada izin saja Pelindo 3 itu sudah reklamasi, Pak. Yang membuat kami di Kota Denpasar cukup pusing urusan ini, ya. Yang dimana Pelindo yang memiliki HPL sebesar sekitar 50-an hektar sampai saat ini sudah direklamasi tambahan lagi 90 hektar. Dan kami Kota Denpasar tidak mendapatkan asas manfaat apapun dari kondisi ini. Kami teriak tidak ada arti apa-apa karena ini merupakan dikatakan kewenangan yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan. Kami diam, kami diperkosa. Nah, tentunya ini merupakan bahan masukan juga buat Bapak DPD dan provinsi, ya. Nah, sehingga kami yang di Kota Denpasar, yang kami punya dinas perhubungan, kantor saja tidak bisa dibangun di Benua, padahal kami punya Benua, gitu. Nah, jadi inilah harapan kami ke depan buat situasinya ini dan segala sesuatunya menjadi lebih konkret, lebih detail, lebih terencana. Bila perlu dilepaskan ke web dan lain sebagainya, sehingga seluruh publik, seluruh masyarakat mengetahui mau bagaimana sih, apa sih keuntungannya, apa sih kekurangannya dan lain sebagainya, sehingga tidak ada hal-hal nantinya yang masih di dalam angan-angan, ya, atau segelintir pihak yang mengetahui dan memahami dan lain sebagainya. Sehingga kalau ini dibuka seluas-luasnya, transparan dan semuanya demi kemaslahatan Bali, why not? Saya rasa demikian. Nah, ini merupakan pemikiran kita semua, bagaimana kita bisa membawa masyarakat kita menuju lebih baik ke depan. Saya rasa demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Om Santi Om. Iya, terima kasih. Ini wakil-wakil rakyat kita di Denpasar, sangat luar biasa. Ini masukan untuk bisa dari pihak investor untuk audiensi di teman-teman DPR Kabupaten Kota Denpasar. Nah, inilah maksud saya membuat acara ini lagi. Ini saya garis bawahi karena dulu saya sudah memutuskan dalam langkah hal kunjungan saya tahun 2009-2014 periode itu. Tetapi sekarang kenapa saya ulang lagi? Itu berarti kan sudah ada jawabannya. Berarti keputusan saya kemarin perlu harus yang namanya direvitalisasi lagi barangkali. Makanya saya mengajak menggunakan ruang ini
Nanti bagaimana? Lagi sebentar saya mengatakan yang kontra, saya akan terima juga semua. Ini mohon maaf, ini lagi sebentar, mari kita jaga bersama-sama. Ini yang paling penting, wakil-wakil rakyat kita dulu. Dari Denpasar ada lagi satu Pak? Ada? Satu. Dari provinsi Pak Kadek Diani? Dulu satu. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat anggota DPD yang dalam rangka melakukan reses di jabatan yang saya hormati, Bapak dari Kementerian Kelautan yang menyertai rombongan DPD, Bapak Sekda selaku perwakilan pemerintah Provinsi Bali, Bapak dari perwakilan Kabupaten Kota Sebali yang mewakili Bupati, dan juga ini ada legislatif satu dari Kodiari Pak Rejo kemarin. Badungnya tidak ada dan yang lainnya semua nanti kalau pengikir kami misalnya modal kami yang hormati. Baiklah, jadi pertama saya sampaikan apresiasi terhadap acara ini, sangat penting sekali. Mudah-mudahan acara ini bisa membuka pintu yang sudah buntu terkait dengan rencana salah satunya ini reklamasi Teluk Benua yang ada di Bali. Prosesnya sudah demikian cukup panjang. Jadi kayak benang yang sudah kusut. Proses dari awal sebelum saya memasuki gedung DPRD Provinsi Bali sudah berjalan. Bahwasannya dulu pernah juga ada permohonan untuk melakukan kajian dari Gubernur ke Kementerian Kelautan. Yang dasarnya pula yang saya tahu itu juga dari rekomendasi DPRD Provinsi Bali. Cuman yang saya tahu juga rekomendasi itu prosesnya pada saat itu tidak melalui suatu mekanisme yang ada di Dewan. Ini ceritanya sampai sana dulu. Kemudian bolanya mengelilingi dari Kementerian Kelautan. Jadi tentang bagaimana ceritanya turun Perpres 51 2014 tentang penataan kawasan perkotaan Sarbagita yang sebelumnya adalah Perpres 45. Perbedaannya adalah Perpres 45 menempatkan kawasan Teluk Benua masih dalam kawasan konservasi. Perpres 51 itu sudah kawasan budidaya, bisa dikembangkan, dimanfaatkan. Terus persoalannya sekarang di mana? Biar tidak bolak-balik. Saya juga menyimak daripada pemberitaan di media, lewat media Bali Pos khususnya. Hasil rapat kerja Komisi 4 dengan Kementerian Kelautan yang langsung dihadiri oleh Ibu Susi selaku Menteri Kelautan. Bahwa apa yang terjadi dalam rapat itu digelindingkan sebagai bola liar dan bola panas di global, di Bali Pos dan pemberitaan yang lebih banyak oleh harian Bali Pos. Yang menurut saya bukan merupakan suatu acuan hukum, tapi seolah sudah menjadi acuan hukum. Bahwa permasalahannya adalah di Perpres, sudah jelas itu. Perpres itu produk hukumnya pemerintah, presiden yang mengeluarkan. Di sumbernya kan sudah kelihatan. Kenapa mesti mencari bentuk dan solusi lain, mengadakan cara-cara yang segala macam hanya untuk istilahnya memperisai diri, membedakan diri, melempar bola dan tanggung jawab. Kalau Kementerian Kelautan, hasil daripada rapat kerja Komisi 4 itu dengan Kementerian Kelautan yang saya baca bahwa dari Kementerian Kelautan kajiannya harus ada lahan pengganti seluas lahan yang direklamasi. Kalau tidak ada reklamasi, dihentikan untuk sementara, bisa saja untuk selamanya. Hal itu diamini juga oleh anggota Komisi 4. Itu hasil rapat kerja. Saya malah jadi berpikir, kok tidak langsung saja anggota Komisi 4 dan pusat itu meminta pada menteri atau meminta pada presiden untuk mencabut daripada Perpres 51. Ini bola panasnya di sini.
Sementara untuk kami sampaikan bahwa akibat adanya Perpres 51 ini kita dalam penyusunan Perda tentang penataan ruang di Bali mengalami suatu dilema dan kendala. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwasanya dalam rangka penataan ruang untuk sekup kabupaten provinsi itu dibutuhkan minimal 3 perda. Satu adalah Perda RT RW provinsi, kedua adalah Perda arahan zonasi, ketiga adalah Perda tentang kawasan strategis provinsi. Itu ada 3 perda. Sementara untuk penataan tata ruang di Bali kita baru punya 1 perda, yaitu Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Bali, Perda 16 2009. Bahwasanya untuk diketahui bahwa Perda 16 2009 tentang kawasan wilayah provinsi Bali baru bersifat arahan secara umum. Hal-hal khusus menyangkut pemanfaatan pengendalian daripada tata ruang itu tindak lanjutnya adalah dalam arahan zonasi. Kendalanya ada Perpres 51 yang muncul setelah Perda 16 2009 ditetapkan, yang mana dalam proses menggelindingnya harus ada pembahasan Perda arahan zonasi. Jadi kendalanya sana. Sementara lewat pemberitaan mass media dari pihak eksekutif selaku pemaju daripada Perda ini, pernyataan Pak Perda Pak Astawa saya baca kemarin bahwasanya Perpres 51 akan dimasukkan. Itu alasannya maju pada norma hukum atau kaedah hukum dan hierarkis pemerintahan. Kemudian dalam pernyataannya juga disampaikan bahwa nanti tergantung pansus APZ, pansus arahan zonasi. Kebetulan untuk saya sampaikan, saya ketua pansus APZ. Jadi seolah kan bolanya ada di pansus nanti, atau bola sementara sekarang karena Perda arahan zonasi sedang direvisi, bolanya ada di gubernur atau di eksekutif dalam konteks tim. Padahal bolanya ada di pusat itu, di Perpres 51. Jadi jangan bikin kita di Bali ini ribut, rakyat sesama rakyat ribut, eksekutif, legislatif ribut, provinsi, kabupaten kota ribut. Padahal permasalahannya Perpres 51. Kalau Perpres itu dicabut sudah selesai. Kalau misalkan kawasan itu tidak akan dimanfaatkan, dikembangkan, atau tidak masukkan dalam kawasan budidaya. Jadi itu karena berbicara tentang, saya klarifikasi sedikit. Kebetulan momentum ini sangat baik. Kebetulan saya ketua pansus APZ bahwa apa yang saya sampaikan di media itu sudah dikomentari sangat jauh. Kemudian dijadikan headline berita oleh Belipos sesuai dengan apa yang menurut mereka itu yang akan menjadi ramai atau istilahnya oplahnya bisa meningkat. Itu yang dijadikan tema dari pernyataan saya. Padahal pernyataan saya tidak seperti itu. Jadi dicari yang, saya berbicara banyak, tapi dicari yang sengaja yang bikin ramai. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Bahwa pernyataan saya hanya normatif. Bahwa sementara masih ada Perpres 51. Jadi kalau pemerintah pusat itu masih bersikukuh melaksanakan Perpres, kemudian dalam kajian Menteri Kelautan itu layak untuk direklamasi, kita provinsi mau bagaimana. Jadi saya seperti itu. Jadi konteks saya adalah norma hukum dan hierarkis pemerintahan, kan gitu. Di konteks saya seperti itu. Kalau mengenai sikap itu nanti pansus. Jadi saya tidak pernah dan belum menyatakan terhadap pansus, karena pansus belum mulai bekerja, baru mulai itu. Pernyataannya akan secara politik disampaikan oleh fraksi-fraksi. Yang saya tambahkan, perlunya Perda zonasi ini saya sampaikan di media bahwa tidak hanya untuk mengatur yang namanya teluk benua gitu loh, tapi di bawah hanya keurusan teluk benua. Perda zonasi ini untuk menata ruang wilayah Pulau Bali.
Misalkan satu contoh, salah satu ya zonasi pantai itu misalnya itu 100 meter di RT/RW Provinsi Bali. Kalau tidak ada perda zonasi, arti secara hukumnya dalam 100 meter sama sekali tidak boleh membangun. Tapi dalam perda zonasi ini akan diatur dalam 100 meter ini apa yang boleh dilakukan, apa yang sama sekali tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan dengan persyaratan. Jadi misalkan kalau untuk akomodasi wisata, bangunan intinya berupa misalkan villa atau hotel, dia berada di titik 0 sampai 100. Tapi dalam 0 sampai 100 ada bisa dimungkinkan akomodasi pendukung, misalnya kolam atau pedestrian atau taman. Jadi seperti itu yang diatur di perda zonasi. Sama dengan kawasan tempat suci, itu untuk Kurosan Kayangan 5 kilo. Kalau untuk Bali, untuk Kurodan Kayangan 2 kilo. Untuk Kayang Jagat berupa Propusor, Besok Dalam dan pura yang lainnya itu Apenipo sekitar 50 meter. Kalau hanya mengacu pada Perda 16 2009 tentang RT/RW Provinsi Bali, berarti untuk Purasa Kayangan, contoh Uluwatu, Gosake, Lembuyan, itu 5 kilo tidak boleh ada bangunan apapun. Tapi dalam perda zonasi nantilah akan diatur dalam 5 kilo ini apa saja yang boleh. Misalkan rumah penduduk sebagai tempat pemukiman penduduk yang sudah ada dari dulu turun-temurun sebagai pengempuan pura, berdasarkan perda itu harus sudah habis. Kenapa? Tapi kenyataannya itu sudah ada. Bagaimana mengaturnya? Untuk yang sudah ada aturannya. Untuk yang belum terbangun nanti menyesuaikan dengan aturan yang baru itu di perda zonasi. Jadi jangan ujuk-ujuk perda zonasi ini sudah ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Bagaimana orang kita bikin perda ini tidak hanya untuk mengatur kawasan Teluk Benua. Jadi untuk khusus kawasan Teluk Benua kami punya sikap untuk itu. Tentunya sikap kami akan didasarkan pada aspirasi yang berkembang di masyarakat. Untuk kami sampaikan bahwa kami berusaha memberikan keputusan yang terbaik untuk rakyat. Jadi kalau mayoritas rakyat menghendaki itu tidak jalan, kami akan berupaya dengan segala upaya ke pemerintah atasan bagaimana caranya. Tapi mohon aspirasi ini selama ini yang berkembang kan masih bervariasi. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ini disatukan dulu. Jadi maunya bagaimana? Sehingga kita itu sebagai pengambil kebijakan bisa menentukan sikap yang terbaik kita untuk masyarakat. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ade, luar biasa. Mudah-mudahan pansus zonasi berjalan lancar walaupun tantangan-tantangan pemerintahan yang penting sudah lulus melaksanakan pansus itu pasti berhasil. Ini tunggu-tunggu oleh masyarakat Bali zonasi tempat suci yang sangat luar biasa. Selamat Pak Ade. Selanjutnya Li Durusan satu tim mengenai Nanti teman, Jeki kita kasih waktu sampai jam 12.30. Ini ada waktu lagi sekitar 20 menit. Habis ini tidak berikan satu-satu. Ini lagi semua ya yang saya hormati Pak Sekda, demikian juga rombongan DPD Komite 2 yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir kembali. Juga bapak-bapak dari kabupaten kota yang mewakili bupati. Saya dari anggota DPD Provinsi Bali yang pertama mengucapkan terima kasih kepada PT PWBI yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan rencana revitalisasi daripada Teluk Benoa. Nah, kalau menyimak daripada rangkaian data yang tadi sudah disuguhkan, termasuk juga gambar-gambar yang tadi ditampilkan, memang sangat menarik sekali. Saya boleh komentari, itu sekali lagi sangat menarik. Dan pastinya akan berdampak terhadap memang kedatangan turis yang datang ke Bali. Karena bagaimanapun juga selama ini kalau kita bicara Bali secara umum, yang kita handalkan saat ini adalah apa yang sudah ada. Artinya objek-objek wisata budaya yang saat ini yang dinikmati oleh turis adalah hasil karya pendahulu kita. Nah, di sisi lain yang tadi ditampilkan memang kita di Bali harus mengakui bahwa kurangnya inovasi, kreativitas daripada
menciptakan generator-generator baru yang sekali lagi bisa menjadi daya tarik turis untuk bisa lebih banyak datang ke Bali. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga tadi PT TWBI sudah melakukan program yang namanya program CSR. Ya, saya terima kasih. Dengan begitu kami sebagai masyarakat Bali merasa terbantu terkait dengan pembersihan lingkungan, ya Allah, terkait dengan pembersihan sampah-sampah yang ada di sekitaran hutan mangrove. Cuman kalau boleh kami berharap pada PT TWBI untuk bisa melakukan kajian ya yang lebih luas baik dari aspek legalitas, sosial dan ekonomi, sehingga ketika hal ini nanti dilakukan, rencana nanti dilakukan itu adalah tidak bertentangan dengan aspek legalitas yang kami miliki, apakah itu undang-undang, perda, yaitu harus sekali lagi disesuaikan rencananya sehingga tidak bertentangan dengan itu. Yang kedua, saya khusus Pak Kadek Lola, ya tadi disinggung adalah beberapa kabupaten di luar Karangasem. Tadi Ketua Bapeda kami sudah menyampaikan bahwa sebenarnya secara aturan terkait dengan pembangunan pelabuhan Krus, ya kalau boleh kami berharap melalui DPD menyampaikan kepada PT Pelindo agar kalau boleh tidak melanjutkan rencana pembangunan daripada pelabuhan Krus yang direncanakan di benua. Nah, kenapa demikian? Tadi sudah disampaikan bahwa secara RTRW yang kita punya di Bali, bahwa pelabuhan Krus itu hanya boleh ada di Tanah Ampo. Nah, karena itu sekali lagi saya berharap bagaimana Pak Kadek bisa membantu kami di Karangasem, ya karena kami sebagai wakil masyarakat Karangasem. Nah, di sisi lain adalah kami adalah DPRD Bali. Bagaimanapun goal kami di sini adalah pemerataan pembangunan, Pak. Jadi seperti kita ketahui bahwa saat ini fokus pembangunan pariwisata itu adalah ada di beberapa kabupaten di Bali. Nah, sedangkan kami berharap adalah pemerataan pembangunan di Bali, Pak. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini kami berharap Pak Kadek bisa membantu mendorong ya segera dilaksanakannya perbaikan pelabuhan Tanah Ampo, sehingga ketika rencana TWBI ini terwujud bisa disupport dari datangnya turis-turis yang datang melalui Krus, bukan hanya melalui bandara. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih waktu saya kepada